selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Kenapa itu pakai baju seperti ini? Karena kami sudah dapat kerja di Jepang. Wah, kerja tetap di Jepang ya, bagus ya. Itu siapa namanya? Saya Zainal. Datang dari mana? Saya aslinya Jawa Timur. Jawa Timur, Ya. datang dari Jawa Timur Ya. ya, Zainal ya. Dan? Saya Tony dari Jakarta. Dari Jakarta. Universitasnya mana? Saya dari Undip Semarang. Undip Semarang ya. Saya dari Universitas Pelita Harapan. Oh, UPH itu ya. Ya, UPH. Fakultasnya apa? Saya ambil sastra. Sastra ya, sastra Jepang. Iya, sastra Jepang. Saya ilmu komputer. Ilmu komputer. Dan itu saya mau tanya Anda sekalian. Iya. Kenapa memilih OBKG? Karena OBKG menyiapkan siswanya sesuai dengan yang diharapkan siswa. Karena saya menginginkan kerja tetap di Jepang, jadi dari sekolah sini sangat mensupport sekali bagaimana cara agar bisa mendapatkan kerja tetap di Jepang. Seperti itu. Kalau dari saya sih awalnya sih ya ketemu aja di Universitas Pelita Harapan, ketemu dengan Miyuki Sensei. Udah lama sekali ya itu. Sudah lama sekali. Ya. Kira-kira 5 tahun. Kira-kira 5 tahunan sih. Ya. Nah, pertama kali itu ketemu, lalu saya kirim email ke Inoue Sensei. Dan habis itu kami itu ya saling balas-balasan lah seperti itu. Akhirnya saya cari informasi. Akhirnya malah kesini deh jadinya. Tapi ya setelah di sini sih jadi asik sih. Ya, terima kasih ya. Itu sebelum dapat kerja tetap, itu Anda sekalian ikut namanya BJT, Business Japanese Test itu ya. Bagaimana itu waktu itu belajar sama saya di OBKG? Susah kan? Wah, itu sebenarnya sangat susah sekali. Tapi berkat panduan dari sensei, namanya diberi pelatihan, mengerjakan soal-soal, dan akhirnya BJT lulus. Lulus ya, terima kasih, bagus ya. Iya, sangat sekali bahasa sopan di Jepang itu susah ya? Banyak sekali ya kata-katanya ya. Jadi kalau tidak belajar di OBKG mungkin susah ya? Iya. Dapat kerja tetapnya ya? Iya, sepertinya sih seperti itu sih. Ya, biasanya. Bahasa Jepang itu tingkatnya banyak. Ini apa bahasa gaul, bahasa biasa, atau bahasa sopan untuk bisnis. Ini apa macam-macam. Jadi kalau belajar di OBKG bisa belajar semuanya. Dan itu bahasa Jepang juga ada bahasa standar sama bahasa daerah Osaka itu. Kansai Ben, bagaimana bisa bahasa Osaka? Arigatou gozaimasu to okini ya. Okini, okini itu ya. Itu sekarang jadi bekerja di mana? Itu apa part-time jobnya? Part-time job itu bekerja di convenience store. Iya, convenience store. Saya ramen pen. Ramen juga ya. Kalau saya di hotel sama di restoran. Oh, restoran juga. Sabu-sabu Ryori. Oh, begitu. Di sana banyak pakai bahasa Jepang tuh. Jelas, pasti. Oh, begitu ya. Saya ada satu lagi di Eikai Wasemon Gakko. Oh, begitu. Jadi mengajar bahasa Inggris juga. Mengajar bahasa Inggris juga. Dan di sana itu memang bahasa sopan dipakai sekali karena itu sekolah. Sekolah ya itu ya. Dan ini apa? Tolong beritahu itu cara mencari kerja tetapnya gimana? Siapa dulu? Ya, saya dulu. Jadi pertama-tama kita mengikuti seminar perusahaannya atau ikut job fair. Di Jepang sini sangat banyak sekali acara-acara job fair untuk mahasiswa asing. Jadi kita dapat kesempatan banyak di sini untuk mencari pekerjaan tetap di Jepang. Kira-kira 1 bulan sekali sih ada ya? Iya, pasti ada itu. 1 bulan sekali itu ada. Saya diterima di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang IT, namanya Kanatek. Yang ada di Osaka. Kalau saya sekarang ini diterima kerja di perusahaan yang bernama Daiki Engineering. Oh, engineering itu. Tapi dua-duanya itu maker itu ya. Jadi buat-buatan itu. Jenis kerjanya gitu ya. Perusahaannya bergerak di bidang teknik. Ya, tapi saya bukan di bidang tekniknya, saya di marketing. Business overseas. Overseas business. Bisa overseas ya. Mungkin Tony juga begitu. Kalau saya sih masih belum tahu ya. Perusahaannya itu bergerak di bidang dalam pengembangan akan kapal laut, akan pesawat terbang, sama
kuruma, mobil. Mobil. Sudah lupa bahasa Indonesia ya? Iya, belum lupa ya. Oh, begitu ya. Ya, jadi pengembangan di bidang 3 itu dan nanti juga akan mungkin akan ada di bidang translator sama interpreter juga sih. Oh iya. Jadi saya akan masuk kemana itu belum tahu. Yang pasti akan dari awal belajar dari awal dulu. Ya. Jadi Anda sekalian itu ada kemampuan bahasa, memang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan satu lagi bahasa Jepang. Dan ada pengetahuan untuk Anda sekalian yang khususnya, misalnya itu sastra, misalnya information teknologi, jadi bisa dapat kerja tetap ya? Iya, gitu bisa. Walaupun background saya sastra, tapi saya bisa masuk di perusahaan dan IT. Jadi, gitu ya. Jadi di Jepang itu meskipun S1 kita tidak sesuai dengan bidang perusahaan itu, kita bisa melamar. Semua jurusan bisa masuk. Jadi nanti ganti visa dari student visa ke visa kerja itu ya. Ini dari bulan April mulai bulan April ya. Iya, bulan April. Gitu ya. Sekarang itu sedikit ada latihan juga ya di kantornya. Iya. Oh gitu ya. Ini apa jalan juga? Iya. Oh begitu. Saya seminggu sekali ada training di perusahaan. Oh training. Oh begitu ya. Dan ikut nanti JLPT N2 atau N1 itu ya? Sekarang N1 sih ya. Oh N2 ya? N2. Pasti ya? Harus lulus ya? Iya. Ya. Oke, terima kasih. Itu dua-duanya bisa dapat kerja tetap. Masih ada lagi itu dapat kerja tetap juga. Jadi kalau belajar bahasa Jepang di OBKG bisa dapat kerja tetap juga ada kemungkinan begitu. Ya, yang terakhirnya, tolong beritahu impian Anda sekalian. Nanti 10 tahun di mana? Ada di mana? Di Jepang? 10 tahun lagi ya? 5 tahun bagaimana? Terlalu panjang ya, kok 10 tahun ya? 5 tahun. 5 tahun gimana? Impian saya untuk 5 tahun ke depan, jadi bersama perusahaan saya ini, saya akan mengembangkan bisnisnya ke beberapa negara. Jadi kan saya sekarang bukan Indonesia saja. Bukan Indonesia saja. Oh iya. Jadi sekarang memang fokus ke Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Malaysia. Dan nanti setelah itu mau kembangkan ke negara lain, mungkin Eropa atau Amerika juga. Oh, bagus ya. Nah, Tony bagaimana? Di sana juga sama mungkin. Kalau saya sih ya saya ingin mengembangkan diri saya yang di perusahaan ini, ya bersama dengan perusahaan ini saya ingin mengembangkan diri saya juga, karena kita hidup bagaimanapun juga pasti diri kita sendiri juga pasti akan diutamakan seperti itulah ya. Jadi saya ingin melatih diri saya juga bersama dengan orang Jepang, karena orang Jepang itu biasanya cara kerjanya cepat, lalu efisiensi, waktunya juga sangat tepat sekali gitu kan ya. Benar-benar. Tidak ada jam karet ya. Nggak ada jam karet, saya sering diomelin, tahu nggak sih? Iya, jadi jadi kalau misalkan sudah bekerja di sana seperti itu, dan mungkin kalau misalkan nanti saya akan kembali ke Indonesia pun mungkin juga saya akan menjadi orang yang berisik soal waktu. Biasanya mungkin ada sekalian dikirim ke Indonesia sebagai bos mungkin. Iya, mungkin seperti itu. Karena perusahaannya semua ada cabangnya di Jakarta atau di mana? Mungkin di Indonesia atau Jakarta atau saya kurang tahu ya. Kalau sekarang belum ada cabang belum ada. Dan sekarang sedang planning untuk membangun perusahaan baru di Indonesia. Oh, begitu. Mungkin saya yang akan bertanggung jawab. Iya, benar ya. Oke, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Dan ini semangat ya. Dan ini pasti sukses. Ya. Itu tolong bilang pada mereka itu bisa dapat kerja tetap di Jepang ya. Oke. Hai. Sini. Ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di Osaka, dan Anda sekalian juga tolong bilang pada mereka. Ya, jadi kalau Anda sekalian juga yang mempunyai impian untuk pergi ke negara Jepang, ya jadi jangan ragu-ragu gitu. Bisa datang ke Jepang, datang ke sekolah ini, nanti juga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun bisa bekerja seperti kami yang sudah mendapatkan pekerjaan. Jadi jangan takut untuk melangkah dan mewujudkan impian Anda. Wah, terima kasih. Wah, luar biasa. Satu kata dari saya, gambarimashou. Bagus, terima kasih. Gambarimashou. Hai.